Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di video kali ini ya, di channel Jalanin Aja, ini Om Ja bakalan nge-review motor yang biasa dipakai Om Ja untuk touring ya, touring tipis-tipis. Nah, ini motornya kita lihat coba. Pasti teman-teman bakalan kaget. Oke, kita lihat videonya. Nah, ini dia motornya, teman-teman. Nah, kalian bisa tebak gak ini motor apa ini? Coba kita lihat penampakannya kayak gini nih. Ya, ini motor Mio M3, teman-teman. Mio M3 125 ya. Nah, ini Mio 125. Nah, ini motor yang biasa Om Ja pakai buat touring ya, touring tipis-tipis lah, nggak jauh-jauh. Jadi si Mio M3 ini udah dimodifikasi, teman-teman. Jadi kita lihat nanti detailnya modifikasinya apa yang udah Om Ja buat untuk touring ya, ala-ala Om Ja lah ini. Apa aja yang udah dirubah nih. Yuk kita lihat dari mulai bagian depan ya. Ini yang pertama dari atas dulu deh, stang yang paling kelihatan nih. Ini stangnya kayak gini nih, teman-teman ini. Oke, kita lihat di bagian stang ya. Jadi seperti ini stangnya. Ini stang udah dirubah dari yang standar. Jadi posisi duduk menggunakan stang ini, teman-teman, lebih naik dan lebih mundur. Jadi lebih nyaman lah dibandingin bawaan motor aslinya dari Mio M3. Nanti coba Om Ja kasih lihat nih gambar Mio M3 yang original kayak apa nih ya. Nah, bandingin dengan yang udah dimodifikasi ini. Jadi pakai ini dia dirubah di sini, teman-teman. Nah, ini untuk segitiganya ya. Untuk segitiganya diganti. Terus juga stang ini menggunakan stang dari motor RX King. Ini banyak stainless nih, bagus, nggak berkarat. Om Ja seneng nih yang kayak gini nih, daripada yang warna hitam ya. Nah, ini merubah dudukan atau posisi duduk kita jadi lebih nyaman, teman-teman. Jadi nggak bungkuk seperti sebelumnya yang ini kan posisi segini nih tangan nih. Nah, kalau Mio M3 bawaan aslinya itu segini, teman-teman. Jadi kalau misalnya orang yang agak tinggi harus terpaksa agak narik tangan lebih ke bawah dan lebih ke depan. Itu yang bikin punggung kita cepet capek. Ini lebih nyaman, lebih naik dan lebih tegak lah posisi duduk kita, teman-teman. Nah, untuk stang ini tadi Om Ja bilang dari stang Yamaha RX King ya. Ini yang original, teman-teman. Cuma waktu itu belinya lupa harganya berapa ya. Detail ininya lupa berapa harga stangnya. Karena waktu itu sepaket ya. Waktu pas ganti itu ada sama segitiga, stang, ini speedometer, sama yang lain-lain deh. Waktu itu sepaket. Ini saklar. Tapi ini udah ganti nih saklarnya nih. Yang bawaan aslinya udah bawaan modif yang pertamanya udah diganti, udah rusak. Ini tahun 2020 waktu Om Ja modif stang ini. Tahun 2020, udah 3 tahunan lah. Tapi ini untuk saklar-saklar sebelah kiri dan sebelah kanan udah ganti baru lagi. Oke, lanjut lagi. Yang dipasang di sini adalah ini, teman-teman, speedometer. Ini speedometer menggunakan yang Yamaha X-Ride. Mungkin pada kenal ya yang punya motor X-Ride ya, kayak gini nih. Ini bawaan asli dari Yamaha X-Ride dipasang di sini. Bisa kok, nggak perlu ada yang terlalu banyak dirubah ya, atau dipotong atau dilas ya. Ini PNP lah semuanya, mulai dari segitiga, stang, speedometer. Terus yang terpasang lagi di sini ini, teman-teman, holder HP ya, membantu banget nih kalau misalnya kita ke satu daerah yang nggak tahu jalan, nggak hafal jalan, udah pasti ya kita harus pakai ini ya untuk bantu navigasi GPS dari Google Map. Terus ini saklar ya, saklar untuk lampu dim, terus lampu sen kanan kiri, lampu headlamp, klakson. Di sini ini diganti, ini punyanya Fiction, cuma ini KW ini, teman-teman nih, bukan ori nih. Ini KW. Tapi nyaman sih, lumayan. Walaupun bukan ori ya. Kalau untuk ini hand grip masih bawaan motor aslinya. Terus yang ini udah ditambahin jalu modifikasi ya. Ini pun udah lama juga diganti.
Terus kemudian ini saklar teman-teman, ini saklar lampu dari Duromoto yang Om Ja pasang untuk menambah penerangan di malam hari. Lalu ini untuk apa namanya ini ya, switch on ya, untuk starter lah, electric starter. Nah, electric starter untuk spion sih kayak gini, masih standaran nih bawaan aslinya. Terus juga handle rem kiri, rem belakang, sama handle rem kanan ini masih yang original. Oke, seperti itu. Terus di depan sih paling ini ya, visor, nambah visor. Nah, kira-kira di bagian stang seperti ini teman-teman. Nah, oke, udah semua ya. Nah, waktu itu tahun 2020 biayanya yang Om Ja keluarin untuk modifikasi stang ini ya, dapat stang, ini speedometer, terus waktu itu ini juga untuk switch lampu-lampu dan ini electric starter. Kalau nggak salah 1.200.000 atau 1.400.000 ya, 3 tahun yang lalu ini dirubahnya teman-teman, lupa. Kalau ini baru dibeli kemarin, ini harganya 125, murah aja nih, Coupe 30 tipenya itu ya. Ini masih standaran karena lebih nyaman sih pakai ini, tapi lebih ke arah fungsi juga ya. Mungkin kalau diganti sama yang lebih bagus ya, sebenarnya secara fungsi sama, kenyamanan sama, ya udah ini aja sih. Oke, itu untuk bagian atas stang ya teman-teman. Ini kita bahas yang masalah perlampuannya ya. Nah, ini lampu orinya bawaan si Yamaha Mio M3 nih. Ini udah masih pakai reflektor ya. Orinya belum dirubah pakai proyektor atau proji ya. Masih standar, cuma bohlamnya udah diganti pakai yang LED. Nah, cuman ini masih reflektor. Ya pengen sih kedepannya kalau ada duit ya, ada rezeki, kita ganti pakai yang proyektor ya, yang dari Bibot katanya sih bagus. Terus untuk lampu LED ini masih bohlam warna kuning. Nah, ini lampu tambahan nih, Om aja pakai yang dari Duromoto ya. Ini tipenya Duromoto X1 teman-teman. Ini lumayan sih, ngebantu banget penerangan nih untuk malam hari ya. Ini Duromoto X1 kemarin, ini belum lama ya, baru sekitar 2 minggu 3 minggu lah. Ini kemarin pasangnya belinya lampunya aja 625.000 plus pasang 50.000, ditambah beli saklar yang ini teman-teman nih. Ini saklar Duromotonya habis ya, jadi pakai yang brand lain nih, Nine. Ini saklar 50.000, jadi kurang lebih 700.000 beli lampu Duromoto X1 ini sama pasangnya di bengkelnya ya. Bengkelnya itu di Chip Motor teman-teman, Chip Motor di Tangerang Selatan. Oke, untuk penerangan seperti ini ya. Jadi lampu headlamp masih yang original reflektor, tapi dalamnya sudah diganti pakai yang LED, udah nggak pakai bohlam. Kalau lampu sen ini yang masih original bawaan motor nih, bohlam masih. Terus tambahan penerangan ini 2 Duromoto. Terus kalau masalah spakbor ini bukan untuk dimodif sih, karena waktu itu spakbor bawaan aslinya pecah teman-teman. Jadi di sininya nih, di dalamnya ini untuk dudukannya ini di spakbor udah rusak ya, patah atau retak lah, jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya ganti, adanya seperti ini. Yang jualan yang orinya susah, nggak ada teman-teman, jadi pakai yang kayak ini. Oke, ini untuk bagian depan seperti ini. Jadi lanjut untuk bagian belakang motor ya teman-teman ya. Jadi untuk di bagian belakang ini modifnya nggak banyak, cuma di box saja ini teman-teman. Kita pakai box dari brand Givi ya. Ini juga udah 3 tahunan Om Ja pakai teman-teman. Terus coba kita buka ya, kita lihat gimana dalamannya. Ini cara bukanya gini, masukkan kunci, putar sambil tekan, putar ke arah kanan, pencet ininya, bukanya ini menggunakan satu tangan aja bisa. Oh ya, kapasitas ini teman-teman nih, kelihatan ya, 34 B34NT, artinya 34 liter ya kapasitasnya. Ya cukupan sih
Kalau cuma touring tipis-tipis 1 hari aja teman-teman. Ini boxnya seperti ini. Oke. Kalau untuk permesinan ya, permesinan dan CVT ini Om Ja nggak ada yang dirubah ya. Semua original bawaan pabrik Yamaha. Masih cukupan lah mumpuni. Ini mesin 125 cc. Ya di ini apa CVT, di bagian apa lagi nih, filter udara ya. Ini semuanya yang berhubungan sama mesin ini standar, jadi setiap ada masalah pun bawanya ke bengkel Yamaha resmi nih. Belum ada ini modifikasi selama aftermarket ya untuk jeroan-jeroannya. Shock breaker juga masih standar. Rem juga sama, rem depan, rem belakang masih tromol ya. Untuk rem depan cakramnya juga ini standaran semua. Nah jadi untuk mesin pengereman CVT itu masih bawaan standar, bawaan pabrik semua. Jadi yang dirubah itu untuk kenyamanan posisi duduk aja teman-teman di setang, terus untuk di perenangan karena memang penting ya kalau jalan malam harus terang, wajib kalau buat Om Ja sih. Sama box untuk bawa barang ya, ini tambahan 34 liter. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya, Yamaha Mio M3 ini ya, yang biasa dipakai untuk touring tipis-tipis saja. Oke, sekian videonya dari Om Ja. Semoga bisa menginspirasi untuk teman-teman yang punya motor Mio M3 juga yang mau dipakai buat touring untuk nyaman ya. Nah sekarang nanti Om Ja bakal kasih lihat posisi duduk setelah diganti setang ini. Oke, jadi untuk posisi duduk nanti coba kita lihat ya. Om Ja bakalan duduk di situ di atas motor. Gimana ergonominya pada saat naik motor Mio M3 ini setelah dirubah dimodifikasi setangnya. Oke. Nyaman banget kan, udah dirubah, kita nggak bungkuk lagi dan pokoknya enak deh kalau buat jarak jauh.